Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Muhammad Kiki dengan mata kuliah model dan strategi pembelajaran. Kali ini saya akan membawakan materi tentang perbedaan model pembelajaran kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 13 dan kurikulum merdeka merupakan dua model pembelajaran yang berbeda. Kurikulum 13 menekankan pada penguasaan materi, sementara kurikulum merdeka lebih fokus pada pengembangan kemampuan siswa. Kemudian, latar belakang kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Menurut sejarahnya, kurikulum 13 diluncurkan pada tahun 2013 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum merdeka muncul pada tahun 2020 sebagai respon terhadap pandemi dan untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat kepada siswa. Kurikulum 13 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan kurikulum merdeka didesain untuk memberikan fleksibilitas dan kesempatan belajar yang lebih personal bagi siswa, mempertimbangkan kondisi pandemi dan kebutuhan masa depan bagi para siswa pada saat itu. Filosofi dan tujuan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 13 mengusung filosofi humanisme dan religiusitas. Sementara kurikulum merdeka mengadopsi filosofi progresif dan kontekstual. Kurikulum 13 membentuk individu berakhlak mulia, berkemampuan untuk menghadapi tantangan global, sedangkan kurikulum merdeka menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada peserta didik dan memberdayakan siswa untuk belajar secara aktif. Struktur kurikulum, mata pelajaran dan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum 13 menggunakan struktur mata pelajaran terstruktur, sementara kurikulum merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi. Kurikulum 13 sistem mata pelajarannya terstruktur dan menekankan pada penguasaan materi. Sedangkan kurikulum merdeka pembelajaran berbasis proyek dengan fokus pada pengembangan kemampuan dan pemecahan masalah dan berkolaborasi. Guru sebagai sumber utama pengetahuan dan siswa berperan sebagai penerima informasi. Sedangkan dalam kurikulum merdeka yang kita bahas barusan yaitu lebih ke student centered, maksudnya guru sebagai fasilitator dan siswa berperan aktif dalam belajar dan pengolahan kelas di dalam pembelajaran. Jadi guru hanya sekedar fasilitator dalam pembelajaran dan yang memerankan dan juga membuat kelas itu jadi hidup yaitu peserta didik itu sendiri atau siswa itu sendiri. Penilaian, ini perbedaan dalam segi penilaian. Untuk secara garis besar, penilaian di kurikulum 13 lebih berfokus pada hasil. Sedangkan dalam kurikulum merdeka lebih berfokus pada proses dan produk. Penilaian kurikulum 13 umumnya berfokus pada hasil belajar peserta didik. Sementara kurikulum merdeka menilai proses dan produk pembelajaran peserta didik. Untuk kurikulum merdeka yang seperti yang saya katakan barusan, yaitu berfokus pada belajar, pada hasil belajar siswa, dan juga penilaian berbasis tes tertulis dan ulangan. Sedangkan dalam kurikulum merdeka menilai proses dan produk.
Kalau yang kurikulum 13 menilai hasil, sedangkan kurikulum merdeka menilai proses dan produk pembelajaran. Dan penilaian berbasis portofolio, proyek dan observasi peserta didik. Peran guru. Peran guru ini dalam perbedaan peran guru antara instruktur dan fasilitator. Seperti yang saya katakan tadi, ketika di dalam kurikulum 13 guru sebagai instruktur, sedangkan di dalam kurikulum merdeka guru sebagai fasilitator. Peran guru dalam kurikulum 13 lebih sebagai instruktur. Artinya siswalah yang menyerap pengetahuan dari guru. Sementara dalam kurikulum merdeka guru sebagai fasilitator, yang dimaksud adalah guru memfasilitasi sebagaimana keaktivitasan siswa di dalam pembelajaran. Kurikulum 13 mengajarkan materi dan mengevaluasi pemahaman siswa, sedangkan kurikulum merdeka membimbing siswa dalam proses belajar, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan, untuk mengevaluasi, untuk menjelajahi pengetahuan itu sendiri. Kesimpulannya dan implikasi praktis, kurikulum 13 dan kurikulum merdeka memiliki perbedaan yang signifikan. Kurikulum merdeka menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, inovatif, dan berpusat pada siswa. Implementasi kurikulum merdeka mendorong guru untuk menjadi fasilitator kreatif dan inovatif. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar aktif, mengembangkan potensi mereka, dan membangun kompetensi. Ketiga, pengembangan karakter, mendorong siswa untuk mengembangkan karakter mereka seperti keaktifan, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang kurang berkenan di hati para audien, kami mohon maaf. Cukup dari kami. Apabila ada yang salah kata, segala tutur kata yang saya salah, mohon untuk dimaafkan. Mungkin cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.